Teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Jadi di sini kita ada beberapa kompresor ya. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana caranya menentukan PK kompresor kulkas ya. Jadi di kompresor kulkas itu kan ada ukuran-ukurannya berapa PK dari 1/8 sampai 1/4 gitu. Nah, di sini di video kali ini kita akan menjelaskan ya bagaimana cara membacanya gitu. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Oke, jadi pertama kita akan mulai dulu dari kompresor yang paling kecil ya teman-teman. Jadi di sini ini ada dua kompresor. Ini kompresor kulkas satu pintu ya teman-teman. Kompresor kulkas satu pintu. Untuk kompresor kulkas satu pintu itu ukurannya 1/8 ya teman-teman. Jadi ukurannya itu standarnya itu 1/8. Jadi kalau dari kodenya di sini kan terdapat kode ya HID25HG dan sedangkan satunya HIV30H. Jadi yang dibaca itu adalah nomor yang ada di tengah ya teman-teman. Nah, di sini itu 25 dan di sini 30 satunya. Nah, jadi antara 25 sampai 30 itu kode dari kompresor 1/8 gitu. Jadi kodenya itu ya 25 sampai 30 itu untuk kompresor 1/8. Kemudian kalau untuk ampernya itu untuk kulkas satu pintu, jadi kondisi nggak ada tekanannya, nggak ada freon ya, kondisi nggak ada freon itu untuk ampernya itu di kisaran angka 0,5 ya teman-teman, 0,5 sampai 0,6. Sebenarnya untuk ampernya itu hampir mirip sama kulkas dua pintu. Jadi untuk ampernya itu di kisaran 0,4 sampai 0,5, maksudnya itu ya, maaf. Jadi di kisaran 0,4 sampai 0,5. Cuman biasanya juga bisa sampai 0,6 juga gitu. Nah, ini nanti kita akan ukur ya. Oke, dan sebelum kita ukur, kita di sini kita nggak memakai patokan overload ya teman-teman. Kan ada beberapa orang yang ngecek ampere, maksudnya ngecek PK, ukuran PK kompresor itu berdasarkan overloadnya. Nah, itu cuman di sini kita nggak pakai ukuran overload karena takutnya kalau kita pakai patokan overload itu takutnya nanti untuk kulkas atau kompresor yang kita kerjakan itu sudah diganti overloadnya sama teknisi sebelumnya. Jadi mungkin dari yang harusnya overloadnya buat kompresor 1/8 mungkin diganti pakai overload 1/6. Nah, itu takutnya seperti itu, barangkali ada bekas diganti orang gitu. Jadi kita patokannya itu menggunakan kode dan juga ampere. Oke, ini langsung saja kita ukur ya untuk ampernya. Jadi kita siapkan ini kabel power dan kita pasang overload dan juga PTC nya jangan lupa. Kemudian pasti kita siapkan tang ampere. Oke, ini kita sudah pasang kabel power, kemudian kita pasangkan dulu tang ampernya. Oke, ini langsung kita nyalakan ya kompresornya. Jadi kompresor sudah kerja. Jadi di sini ini kompresor baru ya. Di sini untuk ampernya itu 0,5 ya. 0,5 hampir 0,6. Jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk kulkas satu pintu itu di kisaran 0,4 sampai 0,5 gitu, hampir mendekati 0,6. Kalau ampernya lebih sampai 7 itu kemungkinan ada masalah ya sama kompresornya. Oke, kita lepas ya, langsung kita ukur yang satunya. Oke, sudah kita pasang, kemudian saya tancapkan. Kompresor sudah kerja. Nah, di sini untuk ampernya itu 0,6 ya teman-teman, 0,6. Karena memang ini mungkin karena kompresor bekas ya, maksudnya bukan kompresor baru, jadi untuk ampernya itu biasanya cenderung lebih tinggi gitu.
Oke, cuman untuk di angka segini itu masih normal ya untuk kompresor kulkas satu pintu. Di sini 0,6. Cuman ini sebenarnya bukan buat satu pintu ya teman-teman, ini sebenarnya bekasan kompresor showcase yang kecil. Showcase yang kecil, cuman kalau untuk showcase memang ukurannya agak besar gitu. Cuman ini untuk kompresor ini termasuk ukuran 0,1/8 gitu. Untuk ampernya segini 0,6 gitu. Jadi untuk ampere dari kulkas kompresor kulkas satu pintu atau 1/8 itu di kisaran angka 0,4 sampai 0,5, mendekati angka 0,6. Oke, ini saya cabut, kita ukur, kemudian kita lanjut ke kompresor kulkas 2 pintu ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk kompresor kulkas 2 pintu ya teman-teman. Jadi untuk kompresor kulkas 2 pintu itu kodenya 45, jadi SE45. Jadi yang dibaca itu yang tengahnya ya teman-teman. Jadi untuk kodenya itu 45 sampai 50 ya teman-teman. Jadi itu digunakan untuk kompresor kulkas 2 pintu. Nah, untuk ampernya sendiri itu di kisaran angka 0,6 sampai 0,7 itu untuk kulkas 2 pintu. Oke, ini langsung saja coba kita pasang ya. Kita tes. Oke, ini saya tancapkan kabel powernya. Sudah kerja ya kompresornya. Oke, jadi ini untuk ampernya itu 0,5 ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi saya bilang, untuk kulkas 1 pintu dan 2 pintu itu untuk ampernya itu cenderung mirip-mirip ya. Jadi hampir mendekati. Cuman yang bekas tadi angkanya itu 0,6 karena memang mungkin dari kompresornya sendiri udah lama, kompresor bekas. Nah, sedangkan yang satu ini tadi kan baru, jadi pas ukurannya 0,5 tadi. Nah, ini juga baru ya, kompresor baru. Di sini kita ukur itu 0,5. Ini untuk kulkas 2 pintu. Jadi untuk angkanya itu mirip-mirip sama kulkas 1 pintu. Jadi kisaran 0,5 sampai 0,7 gitu, maksimalnya 0,7 itu untuk kulkas 2 pintu gitu. Kalau lebih dari itu kategori kulkas yang lebih besar, kompresor kulkas yang lebih besar. Oke, jadi untuk kodenya tadi ya 45 sampai 50 itu untuk kulkas 2 pintu, kompresor kulkas 2 pintu atau kompresor ukuran 1/6. Oke, kita lanjut ke kompresor yang lebih besar. Oke, kita lanjut untuk kompresor yang lebih besar. Jadi di sini ada kompresor ukuran 52. Jadi untuk kompresor ukuran 52 atau 50 sampai 80 itu kategori kompresor ukuran 1/5 ya teman-teman. Jadi untuk kompresor itu di sini itu biasa dipakai di freezer box. Jadi freezer box yang kecil ya, yang enggak terlalu besar. Biasanya dipakai di freezer box ya seringnya. Dan mungkin showcase yang ukurannya agak besar itu pakainya ini kompresor 1/5 gitu. Kita akan cek ya untuk ampernya. Ini sudah kita pasang, kabel power saya tancapkan, untuk kompresor sudah bekerja. Di sini untuk ampernya itu 0,8 ya teman-teman, 0,8. Jadi di kisaran ini kurang lebihnya 0,8 itu untuk kompresor 1/5. Nah, itu biasa dipakai di freezer box dan juga showcase yang ukurannya agak besar gitu. Ini kalau semisal dipasang di kulkas 2 pintu itu biasanya terlalu besar ya. Kalau untuk kulkas 2 pintu tekanannya terlalu kencang, terlalu besar. Mungkin untuk 2 pintu yang gede, yang nggak terlalu gede amat, itu mungkin ini bisa ya dipakai gitu. Jadi kalau untuk 2 pintu kecil ini nggak disarankan karena tekanannya terlalu besar. Ini bagusnya itu dipakai di freezer box ataupun showcase yang ukurannya yang lumayan besar. Oke, kita lanjut ke kompresor yang lebih besar lagi. Oke, kita lanjut ke kompresor yang lebih besar. Jadi di sini ada kompresor 1/4 ya teman-teman. Di sini untuk kodenya itu 90.
Jadi untuk kompresor dengan kode 90 sampai 100 itu termasuk kategori kompresor ukuran 1/4 ya teman-teman. Jadi diingat-ingat, di angka 90 sampai 100 itu digunakan pada kompresor 1/4. Jadi untuk kompresor itu biasa digunakan pada freezer rack. Pertama freezer rack, kedua bisa juga dipakai di kulkas-kulkas yang besar. Kulkas-kulkas yang besar itu pakainya kompresor ukuran 1/4 gitu. Karena jadi untuk kompresor itu sebenarnya menyesuaikan dari panjang pendeknya pipa ya. Jadi kalau volume freon terus volume ukuran pipanya itu panjang kayak freezer rack, kemudian kulkas-kulkas besar, itu otomatis untuk kompresornya lebih besar. Kalau untuk yang kecil-kecil satu pintu itu kan volume freonnya sedikit dan juga panjang pipanya juga pendek. Nah itu memakai kompresor yang kecil. Jadi itu alasannya kenapa disesuaikan untuk ukurannya. Oke, ini kita ukur ya. Untuk kompresor 1/4 kita ukur ampernya berapa. Nah di sini 1 ampere ya untuk ukurannya. Jadi untuk kompresor 1/4 itu di kisaran 0,9 sampai 1 ampere. Itu untuk kompresor ukuran 1/4 yang biasa digunakan pada freezer rack ataupun kulkas-kulkas besar gitu. Jadi paling cuman yang sering pada kulkas itu 3 itu ya teman-teman. 4 ya, ada 4 kategori tadi. Yang ini, yang 2 ini untuk kulkas 1 pintu. Saya ulangi lagi ya, untuk kulkas 1 pintu kodenya itu antara 25 sampai 30, dan untuk ampernya itu hampir mirip dengan kulkas 2 pintu di kisaran 0,4 sampai 0,5, mendekati angka 0,6 tuh. Sedangkan itu yang ini ya, yang ini untuk kulkas 2 pintu kodenya itu 45, kodenya 45 sampai kodenya itu 45 ya, 45 sampai 50 itu kategori kulkas untuk kulkas 2 pintu. Jadi untuk kulkas 2 pintu yang kecil, nggak terlalu besar, itu pakainya itu. Sedangkan untuk kulkas yang lebih besar, yang tanggung ya, nggak terlalu besar amat, itu pakainya ini, ataupun freezer box itu pakainya ini 52. Jadi 52 sampai 70 itu digunakan pada ukuran kulkas, maksudnya ukuran kompresor 1/5 gitu. Untuk itu diaplikasikan pada freezer box ataupun kulkas-kulkas yang ukurannya besar, jadi nggak besar amat, tanggung ya. Kemudian ini yang terakhir tadi 1/4 itu digunakan pada kulkas, maksudnya pada freezer rack. Jadi freezer rack ya, yang freezer yang berdiri ataupun kulkas-kulkas yang ukurannya besar, semisal kayak ini ya teman-teman. Ini kan besar ya, besar. Kalau yang di sana itu yang ini itu tanggung. Ini saya kasih contoh ya, ini yang kulkas besar, ini menggunakan kompresor 1/4. Jadi seperti yang saya tadi bilang, ukurannya itu 90 sampai 100 itu untuk kulkas 2 pintu besar di sini ya. Ini 2 pintu besar itu 100, jadi 1/4 ukurannya. Nah sedangkan ini untuk kulkas yang tanggung, kulkas tanggung itu pakainya tadi 45. Nah 45 sampai 50 ya teman-teman. Ini untuk kulkas yang tanggung itu menggunakan ukuran kompresor 1/6 gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman video kali ini. Jadi video bagaimana cara menentukan PK kompresor pada kulkas. Jadi untuk penggantian kompresor itu harus sesuai ya untuk ukuran PK nya. Jadi jangan terlalu besar ukurannya ataupun terlalu kecil, karena nanti kalau ukurannya nggak sesuai itu biasanya nanti bermasalah untuk kinerja dari kulkas itu sendiri. Jadi seperti itu videonya. Barangkali penjelasan kami kurang begitu paham, kami mohon maaf ya teman-teman. Dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini, dan barangkali suka teman-teman bisa klik tombol like. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman,
Oke, segitu aja video kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.